إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, di antara sunnatullah yang akan terus berlaku dalam kehidupan dunia ialah adanya cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin." Dan sungguh pasti kami akan memberi cobaan kepada kalian berupa sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta dan jiwa, serta buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Dan sungguh pasti kami akan memberimu cobaan sehingga kami pun tahu siapa dari antara kamu yang benar-benar berjuang dan bersabar, dan kami akan menguji perihal tentang dirimu. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ayat-ayat tersebut di atas memberi keterangan kepada kita bahwa di antara hikmah adanya cobaan dalam kehidupan adalah memperjelas karakter seseorang. Apakah dia tergolong sebagai hamba yang jujur dan benar keimanannya, ataukah dia hanya berpura-pura dengan menyembunyikan sifat yang menafikan di dalam dirinya. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan, "Kami telah beriman," sementara mereka belum diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar kami dapat mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta. Lantaran itu, dalam hubungan interaksi dengan sesama, saat-saat yang menyulitkan akan menampakkan hakikat dan karakter orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebab di masa-masa yang normal dan menyenangkan akan sulit untuk melihat karakter manusia yang sesungguhnya. Di zaman Rasulullah SAW, peperangan termasuk indikator terbaik yang dapat menyingkap hakikat topeng kedustaan orang-orang munafik. Sebab orang-orang munafik adalah manusia yang paling pengecut, takut mati, serta senang melihat penderitaan kaum muslimin. Selain itu, sholat berjamaah di masjid juga menjadi penyingkap tirai kemunafikan mereka. Sebab dikala itu mereka ditandai dengan bermalas-malasan di dalam menegakkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Dan apabila mereka hendak berdiri menegakkan sholat, maka mereka berdiri sambil bermalas-malasan. Mereka hendak berlaku ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Demikian pula dengan adanya cobaan, maka akan terujilah kadar kekuatan dan kesabaran seseorang. Jemaah-jemaah rahimakumullah, di dalam menghadapi cobaan kehidupan, kita dituntut agar tetap tegar dan bersabar. Kesabaran inilah
yang menjadi salah satu kunci keberhasilan di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan kehidupan. Namun apakah hakikat dan makna kesabaran itu? Para ulama mendefinisikan sabar sebagai akhlak yang terpuji yang dapat menahan seseorang agar tidak melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Ada pula yang mengatakan bahwa sabar adalah menahan jiwa untuk tidak marah atas ketetapan takdir Allah, menahan lisan untuk tidak mengeluh, dan menahan anggota badan agar tidak melakukan tindakan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja yang mendapat cobaan dalam hidupnya, lalu dia menahan jiwa, menahan lisan, dan juga anggota tubuhnya, maka dialah orang yang bersabar. Itulah keutamaan. Yang pertama, Allah akan senantiasa bersamanya. Allah SWT membersamai kita, maka tidak perlu takut dan cemas, sebab pertolongannya sangatlah dekat. Kemudian yang kedua, kesabaran adalah jalan terbaik untuk menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Dan jika kalian bersabar, maka itulah yang terbaik bagi kalian. Itulah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Dan yang ketiga, orang yang bersabar atas cobaan akan berguguran dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa laysa 'alaihi khati'ah." Ujian itu, cobaan itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada jiwanya, anak-anaknya, juga hartanya, hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Ma musibal muslimu bi musibatin illa kufira anhu bihi hatta syaukati yushakuha." Tidaklah satu musibah menimpa seorang muslim melainkan itu akan menjadi penebus dosa-dosanya, bahkan duri yang menusuknya sekalipun. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberi selawat, merahmati serta memberi petunjuk kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhannya. Wa rahmah, dan juga mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami akan menjadikan di antara mereka itu a'immatan, para pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang berpetunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka senantiasa yakin terhadap ayat-ayat kami. Karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pertolongan Allah kepada pasukannya Jalut, kepada pasukannya Talut ketika mereka menghadapi pasukannya Jalut. Di saat sebagian pasukan mereka sudah kekenyangan meminum air sungai, lalu sebagian mereka mengatakan, "La taqata lana al-yawma li Jalut wa junudi." Pada hari ini kami tidak punya kesanggupan lagi untuk menghadapi Jalut dan juga bala tentaranya. Maka berkatalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah." Betapa banyak kelompok yang sedikit mereka bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka sudah berhadapan dengan pasukannya Jalut, maka mereka pun
Kemudian yang kelima, Allah akan mencintai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian yang keenam, pahala yang tiada terhingga bagi mereka yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Akan ditunaikan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa hitungan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbukum fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbukum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama